Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FKMS Beat Podcast. Selamat datang kembali di akun YouTube FKMS Beat Yogyakarta. Yang dalam ruang ini kita bakal banyak ngobrol perihal hal-hal yang seru dan tentunya mendidik yang akan menambah insight pemahaman kalian seputar keilmuan. Bersama saya Muh Nasiruddin yang dalam 30 atau sampai 1 jam ke depan akan membersamai kalian di podcast kali ini. Tentunya hari ini kita bakal ngebahas sesuatu isu internasional yang belakangan ini timbul banyak sekali di media sosial terkait bagaimana puncak dari Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran yang kemudian dampaknya sekarang amat kita rasakan. Kita tahu bahwa awal Maret 2026 dunia digenjarkan dengan berita-berita yang amat perlu kita perhatikan terkait penutupan Selat Hormuz, terus kemudian gencatan senjata dari Amerika Serikat, Israel versus Iran itu, yang kemudian ini bukan hanya berita perang di latar belakang dunia yang jauh di sana ya, melainkan dampaknya nanti juga akan dapat kita rasakan mulai inflasi, terus kemudian keterbatasan minyak atau hal-hal yang kemudian juga berakibat penuh terhadap diri kita sendiri. Biar kita nggak cuma tahu atau mengkonsumsi berita-berita tersebut dari potongan-potongan video TikTok ataupun media-media sosial yang lainnya yang kemudian kita belum tahu kebenarannya, telah hadir bersama kita materi ataupun bintang tamu yang akan mengulas berita ini melalui pandangan kacamata hubungan internasional. Iya, betul sekali Mas Nasir. Selamat datang Mas Rifki. Iya, selamat datang juga Mas Nasir. Apa kabar malam ini Mas Rifki? So far so good I think ya. Oke. Mas Rifki merupakan salah satu pengurus di Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar Wilayah Yogyakarta yang kemudian aktif di bagian divisi pengembangan sumber daya anggota ya Mas. Iya, betul sekali. Oke, Mas Rifki. Sebelumnya dilihat dari raut muka kayaknya anak hubungan internasional sekarang lagi ini ya. Iya. Sibuk membahas ini. Kita anak-anak prodi hubungan internasional sekarang ini banyak berpikir Mas Nasir. Kenapa demikian? Karena kita sama dunia ini tidak dibuat berhenti untuk memikirkan kondisi dunia ke depan ini. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh Mas? Karena kita selalu membahas konflik-konflik di internasional. Karena setiap bulan internasional pasti ada konflik dan ini menjadi pembahasan bagi kita. Memang ruwet ya. Iya. Jadi nggak cuma anak hubungan internasional, ternyata jadi manusia, makhluk hidup itu juga suatu hal yang banyak sekali ya tantangannya. Oke, Mas. Tadi saya sudah sempat buka ya terkait permasalahan tadi. Tentunya ini kami membutuhkan pandangan dari teman-teman hubungan internasional. Pertama yang saya ingin tanyakan terkait latar belakang Mas. Latar belakang terjadinya konflik antara Amerika dengan Iran. Amerika Israel solo apa istilahnya? Solo fighter ya bersama Iran ya. Itu bagaimana latar belakangnya itu? Kenapa sampai terjadi konflik tersebut? Oke, Mas Nasir. Pertanyaan yang cukup menarik ya, bagaimana kemudian konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran ini pecah. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu aku mau kasih fakta menarik sebenarnya kepada teman-teman semua. Jadi ada satu fakta teman-teman yang mungkin kita tidak bisa membantahnya, yakni kalau kita cari biang kerok dari semua konflik internasional yang ada, sebenarnya kalau kita cari biang keroknya adalah ya Amerika Serikat dan Israel itu teman-teman. Iya. Iya, betul sekali itu. Karena memang kedua negara ini sering melakukan penyerangan atau invasi yang tanpa, dalam tanda kutip, tanpa alasan yang jelas dan sifatnya masih dugaan. Itu faktanya adalah. Namun biar ungkapan ini tidak cuma menjadi ucapan saja, mungkin kita buktikan ke pembahasan dan jawaban jadi pertanyaannya. Jadi sebelumnya mungkin kita perlu bahas sebelum konflik ini pecah antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat, kita harus tahu bahwa dulunya negara ini adalah bestian. Dulunya temenan. Iya, kerjasama sering gitu ya? Iya, sebelum pecah pada tahun 2026 ini, dulunya mereka bestian. Lebih tepatnya pada tahun 2015, negara-negara yang memiliki uranium dan pengembangan senjata nuklir, mereka melakukan kesepakatan perjanjian. Nama perjanjiannya itu JCPOA.
Apa itu, Mas? Kepanjangannya itu adalah Joint Comprehensive Plan of Action, di mana perjanjian ini negara-negara anggota termasuk Iran, Amerika Ya. Serikat, dan negara-negara yang punya nuklir seperti Korea Utara dan Rusia tergabung di sana juga. Mereka melakukan kesepakatan perjanjian untuk melakukan pembatasan terhadap perkembangan senjata nuklir yang tujuannya jelas untuk menjaga stabilitas keamanan dunia itu, Mas Nasir. Nah, jadi di awal-awal perjanjian ini masih aman sampai pada akhirnya, pada tahun 2018, Amerika Serikat yang di bawah kepemimpinan Donald Trump di periode pertama memutuskan untuk keluar dari perjanjian ini, dan dunia pada saat itu juga mengakui bahwa Amerika Serikat tidak hanya keluar dari perjanjian ini, banyak keluar dari beberapa perjanjian termasuk perjanjian Paris Agreement pada waktu itu pada tahun 2018, yang mana kemudian keluarnya Amerika Serikat Sebentar, Mas. ini Ini keluarnya secara legal apa gimana, Mas? tidak secara legal, tapi memang secara sepihak dari Donald Trump-nya. Oke. Ya, dari Amerika Serikat. Tapi tetap, ya meskipun dari Donald Trump, tetap bawaannya kan negara. Ya, Seperti itu ya, Mas tentunya. Nasir. Nah, keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian ini tentu membuat situasi keamanan internasional pada waktu itu memanas, semakin tegang toh. Apalagi negara-negara anggota dari perjanjian ini kemudian mereka bertanya-tanya, kenapa Amerika Serikat kok sampai keluar? Apakah ketika Amerika Serikat tahu terhadap sistem perkembangan nuklir di negara-negara kita, apakah dia keluar seenaknya setelah mengetahuinya gitu kan? Iya. Nah, itu pertama. Ditambah lagi, ini kan konfliknya sama Iran. Ditambah lagi pada tahun 2019, konflik di Teluk Persia itu memanas. Iya, di Teluk Persia yang kemudian Amerika Serikat ya ikut campur lagi. Itu merupakan apa itu, Mas? Di Teluk Persia itu Teluk Persia itu adalah konflik di tanah Timur Tengah. Kalau kita mau tahu secara simpel, konflik Teluk Persia itu adalah konflik antara Sunni dan Syiah. Itu Mas Nasir. Ya. Nah, jadi Amerika Serikat itu kayak seakan-akan ada di pihak Sunni waktu itu. Dan inilah mengapa kemudian banyak pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di tanah Arab, termasuk Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Arab Saudi sebagai negara yang paling besar yang memiliki pangkalan militer AS. Iran semakin ketar-ketir. Setelah tahun 2018 Amerika Serikat keluar dari perjanjian, ditambah tahun 2019 itu salah satu tujuan dari berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah itu adalah untuk memproyeksikan atau memprediksi perkembangan senjata nuklir di Iran. Ya, semakin ketar-ketir dong Iran. ya tentunya. Nah, maka dari itu kemudian Iran mendengar untuk mengantisipasi dari itu, Iran itu melakukan perluasan pengaruh ke beberapa daerah Timur Tengah seiring berkembangnya atau memanasnya perang Teluk itu. Perkembangan Iran ini meliputi perluasan pengaruh seperti golongan Hizbullah di Lebanon dan milisi di Irak dan Suriah kalau nggak salah itu Mas Nasir. Nah, kemudian pada tahun 2020 Israel mulai masuk. Akibat dari perluasan pengaruh dari Iran dengan kelompok-kelompok yang tadi, Israel ini menyerang pengaruh kelompok yang berasal dari Iran ini di perbatasan Irak agar tidak sampai ke Israel. Nah, dari sinilah kemudian Israel mulai ikut campur nih. Jadi pada tahun 2019 dan 20 ini konflik udah mulai memanas nih, ketegangan antara negara-negara ini udah mulai memanas. Nah, itu yang pertama. Puncaknya pada Juni 2025 setelah Amerika Serikat dan Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Israel secara tiba-tiba melakukan penyerangan terhadap Iran. Secara sepihak. Ya, tanpa alasan yang jelas. Iran yang diserang pada waktu itu tentu tidak tinggal diam dong. Dia melakukan penyerangan balasan. Iran yang mengetahui bahwa serangan Israel ini diakuisisi juga sama Amerika Serikat, Iran melakukan pembalasan terhadap beberapa pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah, termasuk di Qatar, Doha. Nah, setelah melakukan penyerangan itu, Amerika Serikat melakukan serangan balasan lagi ke Iran. Dan anehnya dan lucunya, setelah Amerika Serikat melakukan penyerangan ini, langsung Amerika Serikat menyatakan perdamaian terhadap Iran. Setelah melakukan penyerangan, langsung mau berdamai gitu kan. Oh iya. Itu seperti itu. Jangan-jangan
asal usul BOP itu dari itu bukan? Nah, kurang tahu juga. Dan herannya, Iran pada waktu itu langsung mengiyakan dan tidak ada balasan lagi. Waduh, Iya. parah sih. Jadi dari tahun 2025 sekitar Juni, Juli, Agustus itu memanas. Setelah Agustus itu kayaknya udah mulai reda lagi sampai puncaknya lagi itu pada akhir Februari kemarin Israel melakukan penyerangan kembali ke Iran dan konflik ini pecah sampai kemudian menyebabkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ya wafat gitu kan, wafat Ya, secara syahid kabarnya, ya kabarnya. kabarnya. Nah, Jadi kurang lebih seperti itu. Amerika Serikat kedudukannya seperti apa itu pada saat konflik itu? Pada saat Iya, apa konflik Israel dengan Iran. konfliknya jelas dia itu sekutunya Israel. Oh, sekutunya Iya, Israel. karena Israel ini tidak mungkin berani kalau sebagai sendiri menyerangnya. Dia selalu ada backingan Amerika Serikat. Jadi Oke. seperti itu Mas Nasir. Oke, berarti ini ya Mas, sejalan dengan beberapa komentar netizen di potongan-potongan video yang membahas Ya, perihal berita itu ya. Yang netizen sempat berkomentar seperti ini. gimana? Wah, parah sih jika semisal apa admin bumi, admin bumi, Siapa Amerika Serikat. adminnya itu? Ya itu kan Presiden Amerika Serikat Donald Oh Trump itu iya. dikatakan dengan admin bumi. Wah, parah Iya. sih kalau admin bumi sampai ngamuk, sampai ngajak gini. Jangan dong, soalnya belum kawin kayak gini. Iya. Komentar-komentar lucu dari netizen yang Dan bikin ini ngakak. sesuai dengan pernyataanku di awal. Kalau kita cari biang kerok dari semua konflik internasional ya Amerika Serikat dan Israel gitu Iya, kan. iya. Dan itu beneran faktanya memang seperti itu. Tapi memang gak ada unsur agama ya kan, Mas? Ya gak ada. Memang ini aja mereka sifatnya itu realisme. Tapi Mas Nasir, ada satu pola sebenarnya yang terbaca dari politik luar negeri Amerika Serikat dan hubungan diplomatiknya dengan negara lain. Jadi biar kita tidak cuma memandang Amerika Serikat ini negara yang suka menginvasi dan intervensi terhadap ini negara lain. Jadi ada satu pola sebenarnya yang aku baca dan pahami dari beberapa kepemimpinan Amerika Serikat beberapa tahun terakhir. Polanya seperti ini. Amerika Serikat cenderung lebih agresif ketika pemimpin tertingginya itu berasal dari Partai Republikan dan cenderung lebih kooperatif ketika pemimpin tertingginya itu berasal dari Partai Demokrat. Karena kan Amerika cuma menggunakan sistem dua partai ya. Iya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang corak berpikir dari kedua partai ini berbeda. Kalau Republikan itu lebih ke unilateralisme dan Ya. menggunakan hard power seperti militarisasi itu, sedangkan kalau Demokrat itu lebih ke multilateralisme. Jadi lebih ke kooperatif gitu, hubungan Kalau- diplomatiknya lebih baik. Kalau kepemimpinan Donald Trump itu dari partai apa itu, Mas? Nah, Donald Trump ini dari partai Republikan, makanya lebih unilateralisme dan mengedepankan militer. Oh. Jadi kita harus baca nih dari beberapa kepemimpinan Amerika Serikat dari beberapa tahun terakhir. Kita mulai dari tahun 2000-an nih misalnya, dari George Bush pada waktu itu, di awal 2000-an. George Bush pada waktu itu yang latar belakangnya adalah Partai Republikan. Waktu itu tahun ada penyerangan yang kita kenal dengan 9/11 di Amerika Serikat. Ya. Ada penyerangan, kemudian George Bush pada waktu itu langsung menuduh serangan ini berasal dari pasukan terorisme yang pemimpinnya adalah pemimpin Irak Saddam Hussein. Jadi langsung serangan itu berasal dari Saddam Hussein dan inilah kemudian yang menyebabkan Amerika Serikat pada 2003 itu melakukan invasi ke Irak. Ada invasi. Jadi rata-rata yang dari Partai Republikan itu melakukan invasi secara militer. Nah, ke Irak dengan alasan yang Irak memiliki Saddam Hussein ini memiliki ini persenjataan nuklir yang disembunyikan dalam tanah katanya itu kan. Ya. Terus kita ganti ke setelahnya Barack Obama dari tahun 2009. Barack Obama ini adalah partainya Demokrat. Demokrat. Ya, ini dari Demokrat ya, dari sisi lain dari Donald Trump. Dari Barack Obama ini kemudian Amerika Serikat ini mulai menaikkan citranya lagi di kancah internasional. Banyak berkecimpung di perjanjian internasional, di organisasi internasional, intinya baiklah. Tidak begitu ada melakukan invasi yang sifatnya sampai menurunkan militer. Ya. Baik di mata internasional. Nah, berubah kemudian ketika tahun 2017 digantikan oleh Donald Trump dari Partai Republikan. Di Donald Trump periode pertama.
dampaknya langsung jelas. Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement, keluar dari JCPOA tadi, dan melakukan beberapa invasi pada waktu itu. Kembali ke pola Iya, 2000 iya. berapa? 2000-an. 2000-an. Ya. Di Donald Trump selesai, terus digantikan lagi oleh Joe Biden. Joe Biden ini dari Partai Demokrat. Partai Demokrat langsung Joe Biden langsung kembali lagi ke Paris Agreement, kembali lagi dan menaikkan citra Amerika Serikat lagi di kancah internasional. Dan tahun 2024 ya, kemarin Amerika Serikat yang Donald Trump menang lagi, ya kita lihat bagaimana politik luar negerinya Amerika Serikat lagi menginvasi, menangkap presiden Venezuela, presidennya itu loh. Ya, Dan presiden kemarin itu dan yang viral. terbaru ini adalah melakukan invasi dan ikut campur dalam konflik di Timur Tengah. Gitu. Jadi polanya seperti itu. Oke. Sangat menarik ya Mas Rifki. Iya, betul Kalau sekali. konflik internasional yang berhubungan dengan internasional itu memang menarik untuk Iya. dibahas. Nah, sekarang kita pengen mendengar POV dari mahasiswa hubungan internasional menanggapi perihal apa ya istilahnya? Respon global mungkin ya, respon global daripada konflik antara Amerika, Israel versus Iran ini. Iya, oke. Jadi begini Mas Nasir, langsung intinya saja ya, langsung ke poin pertanyaannya, respon global terhadap konflik ini kita baca dari Eropa dulu nih. Ada di beberapa media kemarin tuh seperti Prancis, Inggris, Jerman itu bahkan mereka kan sekutunya Amerika Serikat ya. Mereka itu memperbolehkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militernya. Wah, Jadi itu respon global pertama. Berarti kita bisa baca dong, di beberapa negara Eropa mereka itu lebih pro Amerika Serikat karena Iya. memang sekutu kan dari Perang Dunia Kedua. Tapi ada di beberapa berita, tapi kayaknya beritanya kurang terpercaya. Ada memang yang mengalihkan isu bahwa negara-negara ini tidak mau pangkalan militernya digunakan oleh Amerika Serikat gitu kan. Tapi mungkin Eropa terlalu jauh. Kita bahas mungkin negara kita sendiri ya. Indonesia. Indonesia. Yang sempat viral di media sosial kemarin bahwa Prabowo mau menjadi mediator konflik Iran dan Israel dan langsung pergi ke Teheran. Oh, Dan itu bukan termasuk ini ya perjanjian BOP itu bukan? bukan. Ini memang statement dari Prabowo, Indonesia ingin menjadi mediator dari konflik Israel dan Iran ini. Dan bagi saya Mas Nasir, keputusan ini adalah keputusan yang tidak realistis. Keputusan Prabowo berangkat ke Tehran ini adalah keputusan yang tidak realistis. Bukan tidak baik, tujuannya baik. Tapi keputusan ini tidak realistis. Mengapa tidak realistis? Pertama, menjadi mediator. Untuk menjadi mediator itu harus ada beberapa hal yang harus terpenuhi sebenarnya, bukan terpenuhi. Jadi kayak untuk sukses menjadi mediator ada beberapa hal yang untuk dilakukan. Pertama, kenapa hal ini tidak realistis? Karena memang Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Iran ataupun Israel. Dan kita tahu dalam dunia internasional hubungan diplomatik ini sangat berpengaruh dalam prosesnya mediasi. Itu yang pertama, alasan pertama. Ya. Alasan kedua adalah Indonesia ini tidak memiliki leverage strategis. Indonesia ini tidak memiliki leverage strategis. Apa itu leverage strategis? Tidak memiliki hal yang begitu signifikan untuk mempengaruhi konflik. Kayak misal tidak memiliki pengaruh ekonomi. Kayak misal Iran misalnya. Kenapa saya harus mendengarkan Indonesia? Indonesia pun tidak bertampak terhadap ekonomi kita. Kalaupun Indonesia tidak membeli minyak, ada Jepang dan Cina yang membeli pasokan minyak kita, gitu kan? Jadi kurang ini ya branding. Iya, tidak memiliki pengaruh yang signifikan di dunia internasional. Intinya itu. Yang ketiga itu adalah persepsi kenetralan Indonesia ini masih diragukan, apalagi dari pihak Israel. Iya, kita tahu Indonesia ini adalah negara non-blok, tapi posisi kenetralan Indonesia ini masih diragukan terlebih oleh Israel. Seperti yang kita tahu dalam konflik Israel dan Palestina, Indonesia adalah negara salah satu yang paling menggaungkan kemerdekaan Palestina. Otomatis dalam konflik ini mereka tidak pro Israel dong. Itu yang pertama. Wah, baru tahu ini. Ini Indonesia, tapi mungkin kita sedikit lebih dekat ke Irannya ya Mas Nasir. Seperti negara-negara Timur Tengah, ada pertanyaan besar kenapa kemudian negara-negara Timur Tengah ini tidak membela Iran. Anggap satu contoh Arab Saudi misalnya. Dia malah lebih pro Amerika Serikat. Kenapa? Jadi ada fun fact sebenarnya di Timur Tengah ini. Sesuatu hal yang tidak semua orang tahu ya. Iya, ada fun fact. Aku pernah baca berita di media sosial bahwa negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi ini lebih beranggapan pengaruh dari Iran
berupa Syiah itu adalah ancaman lebih nyata ketimbang dari ancaman-ancaman yang lain. Itulah mengapa Arab Saudi ini tidak berpihak terhadap Iran. Jadi seperti itu Mas Nasir. Fun fact-nya adalah. Wah, ini kalau semisal terjadi nih perang, kalau ini hanya ini ya, lelucon ya Mas. Kalau semisal nih terjadi perang dunia ketiga, Iya. Mas Rifki ini siap gak menjadi pihak rakyat Indonesia dalam posisi ini? Apa mungkin 3 tahun ke depan sebelum perang dunia ketiga Mas Rifki lebih memilih menjadi warga negara Amerika mungkin? Eh, Apa gimana? kalau saya siap aja sih Mas untuk menjadi warga Indonesia karena Mas Nasir dan warga Indonesia harus tahu bahwa Indonesia ini adalah termasuk 10 deretan negara teraman ketika Perang Dunia Tiga timbul. Yang Negara paling teraman. rentan tidak aman itu adalah Timur Tengah dan Eropa itu sendiri. Negara teraman. Tapi bukan berarti tidak ada dampaknya dong. Iya, Tidak pasti ada. ada. Pasti ada dampaknya. Iya, karena kan pangkalan militer AS ada di Sulawesi sama Jayapura di sana. Oke. Pertanyaan ketiga, Mas, terkait dampak yang kemudian terjadi, apa dampak signifikan dari konflik antara Amerika, Israel versus Iran ini? Dampak dari konflik ini ya. Oke. Kalau berbicara dampak di dunia internasional, dampak itu yang paling banyak dibahas sebenarnya dua Mas Nasir. Dampak secara keamanan dan dampak secara ekonomi. Kita mungkin bahas dari dampak keamanan saja ya. Tentu dalam perspektif keamanan, dampak dari konflik ini begitu nyata tentang stabilitas keamanan terganggu, apalagi di negara-negara Timur Tengah dan tetangga-tetangganya ya. Apalagi beberapa hari terakhir, Iran tuh menyatakan penutupan terhadap Selat Hormuz, yang mana ini menjadi selat jantung perekonomian dan jantung income terbesar dari negara-negara Teluk Persia. Jalur Iya. maritim gitu. Bayangkan Arab Saudi misalnya lebih dari 90% pemasukannya itu berasal dari minyak. Ketika selat ini ditutup, maka pemasukannya akan terputus dong. Maka kemungkinan penutupan selat Hormuz dari Iran ini kemungkinan akan memperluas konflik di daerah Timur Tengah itu sendiri. Kemudian kita bahas dampak secara ekonomi. Secara ekonomi yang ke negara-negara pembeli minyaknya, misal kalau seperti Jepang aman karena kemarin itu dinyatakan oleh Perdana Menterinya pasokan minyak Jepang masih cukup untuk 200 berapa hari gitu. Yang unik ini ada di Indonesia. Dikatakan oleh Menteri ESDM kita kemarin kan, Pak Bahlil. iya, pasokan minyak Indonesia ini kayaknya cukup cuma untuk 20 hari. Hari ke-21 kita naik apa? Ya udah naik sejadah aja kan gitu kan di TikTok gitu Naik kan. kuda Mas kemarin sempat beredar itu. Kalau misal 20 hari ke depan kita kehabisan ini bahan bakar minyak, kita pakai kuda kan. Iya, iya. Jadi ya itu dampak secara ekonomi. Tapi sebenarnya yang paling dirugikan secara ekonomi dari konflik ini sebenarnya bukan negara-negara pembelinya ini, bukan seperti Cina, Jepang, dan Indonesia. Sebenarnya yang paling dirugikan ya negara-negara di Teluk Persia itu Mas Nasir. Karena memang seperti Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, mayoritas atau ya pemasukan mereka itu terbanyak itu dari minyak ini. Sehingga ketika Selat Hormuz adalah gerbang satu-satunya ditutup, maka pemasukan mereka terganggu. Jadi ya itu dampak yang paling nyata sebenarnya bagi negara-negara Teluk Persia. Itu ya Mas Desi jawabannya. Oke, Mas Rifki. Tadi banyak sekali yang diulas oleh Mas Rifki. Dari mulai 3 pertanyaan yang saya ajukan ke Mas Rifki, dan semuanya sudah terjawab. Dan kemudian masalah ataupun konflik internasional ini tidak semuanya patut untuk kita ikut campuri. Namun untuk memperhatikan, itu kita sebagai mahasiswa yang intelektual kita harus perlu membahas perihal itu. Ya, betul. Jadi FKMSB Yogyakarta, FKMSB Podcast nanti akan juga menghadirkan kembali tongkrongan-tongkrongan ataupun obrolan-obrolan yang membahas dan membahas perihal insight pemahaman dari teman-teman terkait dari permasalahan regional, nasional maupun internasional. Selamat kembali lagi bersama kita nanti. Terima kasih kepada bintang tamu kita, Mas Rifki. Ya, terima kasih juga Mas Nasir untuk kesempatannya ya. Iya, tentunya nanti kalau semisal ada hal-hal yang berhubungan dengan hubungan internasional, kembali kita akan mengundang Mas Rifki. Feel free to ask.
Oke teman-teman, mungkin pembahasan terkait konflik internasional Amerika Israel versus Iran ini sampai pemahaman begitu saja. Jikalau nanti ada konflik lain yang terjadi yang mungkin perlu kita bahas lagi, FKMSB Podcast akan hadir kembali membahas berita aktual, membahas fenomena ilmiah, membahas konflik-konflik sosial yang kemudian menghadirkan pemahaman baru bagi teman-teman. Saya sebagai host, pemandu obrolan mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata dari kami, saya sebagai host dan Mas Rifki sebagai materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mahasantri.